وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ighfir lana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Kita lanjutkan halaman ke-8 insyaallah taala. Di sini yang keempat kita baca. Dikatakan semua anak Adam pasti berbuat salah, kecuali sedikit dari manusia yang dijaga olehnya dari dosa. Iya. Ma'sum. Semua anak Adam pasti berbuat salah, kecuali sedikit dari manusia. Dan sedikit itu yang dimaksud adalah para nabi atau rasul. Dan itu pun para nabi pun pernah bersalah. Namun kemudian Allah tegur, langsung Allah tegur, sehingga bebas mereka dari kesalahan tersebut. Coba Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam, disuruh apa Nabi Muhammad? Isbir, ya, wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Janganlah kamu seperti sahibil hut, yaitu Nabi Yunus bin Matta yang dimakan atau ditelan oleh ikan besar. Beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Yunus ini alaihi salatu wassalam, nada rabbahu wa huwa makzum, bermunajat, menyeru Rabbnya dalam keadaan lagi marah. Gitu loh. Jadi ketika itu karena memang masalah dengan kaumnya, dakwah, enggak, maksudnya emosinya gitu loh, ini manusia. Itu ada pelajaran juga. Itu Nabi SAW emosi, Nabi Yunus alaihissalam pun punya sisi emosinya. Ketika dakwah ada kekurang sabaran, Allah tegur. Nabi Musa alaihissalam dalam dakwahnya ada sedikit kesombongan karena merasa siapa yang paling berilmu? Ya enggak ada lagi yang berilmu selain saya, yang lebih berilmu dari saya. Allah pertemukan dengan Khidir. Ternyata ada yang lebih bisa dalam ilmu gitu. Nabi Muhammad SAW itu Allah tegur semua. Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umi Maktum datang tergopoh-gopoh nyari petua, dan Nabi sedang ngobrol sama orang-orang besar yang kaya dengan berharap mereka dapat hidayah. Bermuka sama Nabi SAW karena nggak ngerti ini kok Abdullah bin Maktum nggak ngerti konteksnya, saya lagi ngomong sama orang-orang. Tapi Allah tegur. Jadi para nabi ini mereka dijaga oleh Allah dari dosa, tapi Allah tegur. Jadi gini, bukan berarti mereka nggak pernah sedikit pun, satu pun salah gitu. Pernah, tapi langsung Allah tegur. Itu hikmahnya kan besar juga. Hikmahnya adalah bahwasanya sekalipun nabi, dia tetap adalah tidak sempurna, maksudnya manusia, dan juga ada kesalahan. Tapi Allah ingatkan sehingga bebas dari dosa, alhamdulillah. Ini sesuai dengan hadis Abu Dzar di atas dan hadis Anas bin Malik berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Coba di sini lihat, khata', lafalnya khata', bukan mukhti, bukan khati, tapi khata' dengan wazan fa'al dalam shorof. Itu dalam nahunya kegunaannya atau dalam bahasa Arab kegunaannya mubalaghah. Itu khata' itu yang sangat sering melakukan salah, berbuat salah. Iya. Contoh misalnya kalau hal lain misalnya, ada orang kadzib. Kadzib itu artinya bohong. Ya, itu orang yang berbohong gitu. Tapi kalau misalnya kadzab
fa'al. Kadzab, tasydid di huruf keduanya, itu berarti suka bohong, tukang bohong. Nah, ini khata, ini tukang berbuat salah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kalau seorang muslim sehari saja enggak pernah berbuat salah, itu menjadi hari Id bagi dia, hari rayanya dia. Pernah enggak kita sehari aja enggak pernah dosa? Satu hari aja coba kita hitung, satu hari ini enggak pernah saya itu salah, enggak pernah dosa. Itu kalau dia benar itu berarti ini hari rayanya saya ini. Orang pas hari raya aja isi dosa toh. Nah, setiap anak Adam itu pasti bersalah banyak, bukan hanya bersalah doang, bersalah banyak. Tetapi dengan keseluruhan yang bersalah ini, ada yang khairul khata'in. Sebaik-baik orang yang bersalah ini adalah orang-orang yang tawwabun. Mereka yang mau bertaubat. Siap ini. Khata dengan tawab. Ini perlu kita tahu istilah-istilah ini supaya paham ini hadis ini. Jadi enggak lewat gitu aja. Biasanya kan kita lewat diceramahin lewat gitu aja karena kita enggak paham lafalnya. Khata itu suka sangat sering berbuat salah. Itu karakter manusia, karakter permanennya. Kecuali yang Allah rahmati dari para nabi dan rasul. Kemudian ada lafal tawwab. Tawwab sama wazannya dengan khata, fa'al juga, fa'al, tawwab, khata. Ya kan? Tapi tawwab ini salah satu nama Allah juga dan juga bisa juga karakter manusia. Kalau misalnya tawwab merupakan nama Allah, maknanya adalah yang sangat menerima taubatnya orang yang mau taubat pada dia. Itu kalau misalnya untuk nama Allah. Tapi kalau untuk manusia bisa enggak Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya? Ajal minal mutatahhirin. Tawwab di sini artinya adalah yang sering berulang-ulang merujuk bertaubat kepada Allah. Jadi ada yang namanya taib, ada yang namanya tawwab. Taib itu orang yang taubat biasa sekali, tapi tawwab itu orang yang sering taubat dan Allah suka dengan itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Iya, makanya kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya bukan sebagai taib tapi sebagai tawwab. Karena apa? Karena seringnya kita berbuat salah. Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan boncengkanlah, gitu kan? Apa sih Indonesianya? Barengilah, ikutilah setelahnya. Ya, boncengkanlah, gitu. Boncengilah keburukan dengan kebaikan setelahnya, yang mana kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Para ulama mengatakan kebaikan yang dimaksud adalah istighfar, ada yang mengatakan taubat atau kebaikan secara umum. Ala kulli hal, ya istighfar insyaallah bisa menghapus. Ya. Jadi sebaik-baik orang yang bersalah, yang banyak bersalah adalah mereka yang banyak bertaubat. Kalau orang banyak bersalah, taubatnya sekali tok, itu biasanya instan aja. Ntar main lagi kayak gitu. Nah, gitu. Kesalahan terjadi pada diri setiap dari kita. Akan tetapi kesalahan terbesar yang dialami sebagian besar manusia adalah keengganan bertaubat dari kesalahan tersebut serta terus saja melakukannya. Itu kesalahan terbesar. Kalau orang nyicil sekali taubat lagi, ini taubat lagi. Maksudnya emang taubat beneran bukan taubat sambal. Maka ini masih bagus. Jadi ada yang istilah kita taubat sambal, ada yang emang taubat berkali-kali tapi enggak sambal. Ya. Kenapa taubat sambal? Pedis. Tapi pengen lagi gitu. Ada taubat sambal. Taubat sambal itu yang taubatnya mau main-main dia. Maksudnya, iya saya taubat ya Allah, tapi dalam hati tuh ada kepengen lagi lakuin nanti. Itu taubat sambal. Kalau taubat nasuha, walaupun berulang-ulang, dia terjatuh lagi ke maksiat tersebut. Taubat lagi, taubat nasuha. Kemudian pas sudah berapa lama pengen lagi. Wah, enggak bisa nahan, terjatuh lagi. Itu masih wajar insyaallah, manusiawi. Makanya disebut tawab berulang-ulang kayak gitu. Karena belum tentu kita itu lepas dari maksiat ini, belum tentu kita nanti ke depannya kita akan terus terlepas dari maksiat itu, belum tentu. Setan itu terus datang dan setan mempelajari kelemahan kita. Kelima, syarat diterimanya taubat seorang hamba adalah jika dilakukan pada waktunya.
Maksudnya apa? Kapan sih kita bertaubat? Pas kita hidup. Itulah waktu bertaubat. Kapan time is up-nya taubat? Ketika kita melihat kematian di depan kita, itu udah nggak bisa lagi. Ketika kita melihat malaikat udah mencabut nyawa kita, itu udah nggak bisa lagi. Atau ketika nyawa sudah di kerongkongan, itu udah nggak bisa lagi. Jika taubat dilakukan pada masa hidup kita normal, ia akan diterima oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, jika dilakukan bukan pada waktunya, maka tidak akan diterima. Orang-orang kafir, musyrikin, penjahat, perampok, semua dari orang-orang yang buruk, itu di akhirat bertaubat nggak mereka? Bertaubat semua. Semuanya bertaubat. Semuanya mengakui enggak Allah Ta'ala pencipta. Semua mengakui keesaan Allah. Semua mengakui kesalahan Allah. Kesalahan mereka. Makanya dalam surat Al-Mulk, fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis. Fa'tarafu, mereka mengakui akhirnya. Mereka mengklaim, mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Ya, tapi tetap aja enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya taubat di akhirat. Karena bukan waktunya lagi. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat, "Walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Bukanlah merupakan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, baru pada saat itu baru dia ngomong, aduh saya taubat sekarang. Udah datang tuh kematian tuh, udah jadi saya taubat. Lah Firaun kan kayak gitu. Firaun kan mati, pas mau mati taubat kepada Rabbnya Nabi Musa, enggak bermanfaat. Ya, pas kita lagi sehat kayak gini nih, ini waktunya gitu loh. Ya maksudnya pas lagi sehat atau pas lagi sakit tapi nggak menjelang kematian, itu waktunya. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran, nggak ada pintunya. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nauzubillah. Ibnu Abbas berkata, orang yang seperti ini taubatnya tidak akan diterima oleh Allah. Al-Baghawi berkata, arti firman Allah, apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, ya ini di sini maksudnya ketika sakaratul maut. Disebut sakaratul maut kan, maut itu kematian. Sakarat itu mabuk. Jadi orang sakron itu orang yang mabuk. Jadi orang yang menghadapi kematian itu sebenarnya orang yang mabuk dia. Mabuk dalam artian dia tuh apa ya? Ya kita ngeliat naudzubillah. Dia tuh mabuk gitu. Mabuk tanpa kesadaran yang full seperti kita sekarang. Ya. Tapi insyaallah Allah ya, orang yang diberikan husnul khotimah, maka Allah perbaiki itu sakaratul mautnya. Adapun ucapan hamba, saya benar-benar bertaubat sekarang, yaitu ketika rohnya sedang dicabut, ya pada waktu itulah imannya orang kafir itu tidak akan diterima. Dia kafir seumur hidup atau udah menjadi murtad misalnya, baru pas ajal datang dia beriman, enggak diterima. Begitu juga dia maksiat, belum bertaubat, baru taubat ketika udah merasa mau mencabut, enggak diterima taubatnya orang yang bermaksiat itu. Allah Ta'ala berfirman, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi. Ketika udah melihat, kan emang orang kok udah mau wafat itu Allah perlihatkan loh. Kenikmatan surga bagi orang beriman atau neraka bagi orang kufur. Alhamdulillah. Tapi nggak bisa mewartakan. Tapi kadang ada orang yang di perang di Suriah itu udah dia udah sakaratul maut. Tapi dia senyum, kemudian senyum dan sumringah banget, wajahnya enak banget, menceritakan ya jannatin tajri min tahtihal anhar gitu. Menceritakan itu apa yang dia saksikan secara gaib bagi kita. Allah perlihatkan itu. Mudah bagi Allah kan, gampang banget bagi Allah memperlihatkan surganya kayak gimana kepada membayangkan. Gampang. Itu wah senang, wah dibaca surat-suratnya. Itu bisa kayak gitu. Ya, na'udzubillah kalau misalnya ada orang yang memang diperlihatkan neraka sebelum kematiannya. Na'udzubillah. Sebagai penghujung kata dalam mukadimah ini, saya mohon kepada Allah yang Maha Agung, semoga Dia memberikan manfaat nyata dari penulisan buku ini serta membalas upaya siapa saja yang ikut andil dalam penulisan dan penerbitannya, baik berupa saran atau koreksi.
Saya juga berdoa kepada Allah, semoga Allah memasukkan saya dan mereka serta kaum muslimin dimanapun berada ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Sungguh dialah yang mampu menjaminnya. Dan penutup doa kami, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.